Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin, pecinta radio dan televisi Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Semoga nikmat yang Allah limpahkan kepada kita ini nikmat yang diberkahi oleh Allah, membawa kebaikan bagi kita semuanya, serta keselamatan dunia dan akhirat kita. Tidak hanya itu, semoga dengan nikmat ini kita semakin bisa memperbaiki iman dan ibadah kita kepada Allah, serta meraih pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersama tafsir Juz Amma, yang saat ini kita melanjutkan pelajaran tafsir surah Al-Lail. Kita mulai pelajaran ini pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kewajiban kami memberikan petunjuk itu, dan sesungguhnya milik kami akhirat dan dunia itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah ayat yang sering kita baca dan memiliki makna yang sangat luar biasa untuk kita jadikan sebagai pelajaran yang berharga. Allah mengatakan, Inna alaina lal huda. Kewajiban kami memberikan petunjuk itu. Dan itu berarti bersamaan dengan nikmat yang Allah limpahkan, hidayah, petunjuk itu juga Allah telah tebarkan. Dan terbukti Allah menebarkan petunjuknya kepada setiap makhluknya. Adalah Allah mensifati dirinya dengan sifat Al-Hadi. Di antara nama-nama Asmaul Husna Allah, Allah memiliki nama Al-Hadi, sang pemberi petunjuk. Dan Allah telah menebarkan petunjuknya. Tidak ada makhluk di dunia ini, siapapun makhluk tersebut, melainkan pasti petunjuk Allah telah melekat kepadanya. Jangankan kita insan atau manusia, yang ketika kita melahirkan, petunjuk itu muncul dari apa yang telah terwariskan melalui pembinaan dan semacamnya. Terhadap binatang-binatang yang lain pun, yang ketika mereka keluar ke dunia ini, yang tidak ada hubungan antara induk dengan anaknya, ternyata Allah pun juga memberikan petunjuk kepada mereka. Berapa banyak binatang-binatang ketika mereka berkembang biak, hasil dari berkembang biak itu tidak ada sangkut pautnya dengan induknya. Lihatlah telur-telur yang menetas.
ketika mereka kembali kepada habitatnya, tidak ada perlindungan dari induknya, dan mereka bebas di alam terbuka dan menjalankan aktivitas sebagaimana induknya. Kenapa? Ada hidayah Allah kepada mereka. Entah yang kita katakan itu dari insting atau apapun, atau naluri atau apa, yang jelas ada hidayah Allah pada mereka, sehingga mereka tidak salah di dalam menempatkan dirinya, di dalam mencari makanannya. Semua adalah sama, padahal tidak ada pembinaan dari induk sebelumnya kepada anak-anak mereka. Apalagi dalam masalah-masalah keimanan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada para hambanya. Bukti Allah memberikan petunjuk, Allah menurunkan kitab sucinya, Allah mengutus rasulnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menaruh dalam hati setiap hamba nurani, yang dengannya dia bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Dia bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Inilah yang disebutkan oleh Allah, inna alaina lal huda. Kewajiban kami untuk memberikan petunjuk itu dengan sebenarnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada alasan bagi makhluk untuk menyanggah Allah di akhirat kelak, ketika Allah akan menyidang mereka. Tidak ada sanggahan atau bantahan dari mereka, tidak ada. Dengan diturunkannya kitab suci, dengan diutusnya para rasul, terlebih kepada kita kaum muslimin, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Quran, dan ini hujah Allah pula kepada seluruh makhluk, ya, hujah Allah kepada seluruh manusia, bahwa kata Rasulullah, ma yasma'u bi akhiru hadhil ummah yahudiyyun kan atau nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min ma ursiltu bihi illa annahu min ashabin nar. Tidaklah ada umat di akhir masa ini, yang baik itu Nasrani maupun Yahudi atau siapapun mereka, yang mendengar namaku disebutkan, mendengar ajaranku disebutkan, kemudian dia mati tidak beriman kepada apa yang aku diutus oleh Allah dengannya, yaitu Islam, melainkan mati mereka adalah mati dalam dan kafir, dan mereka pasti menjadi penghuni neraka. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang dirinya, inna alaina lal huda, semuanya kewajiban kami memberikan petunjuk, berarti itu miliknya Allah. Hidayah itu bersumber dari Allah dan harus diminta dari Allah. Dari sini setiap hamba ketika menginginkan kebahagiaan, ketika menginginkan keselamatan, ketika menginginkan keberkahan ke dalam hidupnya, maka permintaan yang diminta oleh seorang hamba kepada Allah adalah hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ini kepada kita, tertuang dan terbaca sehari semalamnya sebanyak 17 kali. Yang mana salat bila dilaksanakan tanpa membaca minta petunjuk ini, batal salat tersebut. Kita mengungkapkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Dan itu adalah sebuah tuntutan yang Allah inginkan dari kita untuk memintanya, karena Allah yang berkewajiban untuk memberikannya.
diminta. Maka seorang hamba ketika minta hidayah kepada Allah, bukan hanya minta hidayah dalam bentuk wacana, tetapi minta hidayah dalam bentuk hidayah itu merasuk dalam jiwanya, jiwanya menerimanya, lalu dia pun mengamalkannya. Ini unsurnya muncul. Sehingga kata para ulama, hidayah itu ada dua. Hidayah ilmu atau bayan, dan hidayah taufik atau amal. Yang itu artinya, bila seorang minta petunjuk kepada Allah tentang pemahaman sesuatu, sehingga dimudahkan oleh Allah cara belajarnya, dipahamkan oleh Allah memahami masalah agamanya, ini bukan kemudian menjadi suatu secara total hidayah telah sampai kepadanya. Tidak. Ini baru separuh perjalanan. Yang harus dia minta kepada Allah pula hidayah, yaitu terbukanya hati menerima hidayah tersebut. Dia mendapatkan taufik dari Allah, sehingga raganya, jiwanya pun tunduk kepada hidayah tersebut, dan mewujudkan hidayah tersebut terjalankan, teraplikasi dalam wujud amal dalam kehidupan dia sehari-harinya. Ya. Sehingga kalau melihat seperti ini, inna alaina lal huda, maka sebenarnya manusia itu bukan makhluk yang istimewa. Dia tampil sebagai makhluk yang tidak tahu apa-apa sebenarnya. Andai kata dia pun menguasai tentang sebuah ilmu, sebenarnya itu adalah pemberian dari Allah kepadanya. Termasuk andai kata dia mampu menjalankan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, itu pun juga pertolongan dari Allah untuknya. Ya. Bukankah kita juga pernah mengucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, beramal, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Jadikan hidayah yang tadinya dia berupa ilmu menjadi hidayah taufik yang terwujud dalam bentuk amal, yang mencerminkan bentuk ibadahku kepadamu. Tolonglah aku untuk seperti itu ya Allah. Maka sehingga ma'asyiral muslimin, andai kata kita paham masalah ini, maka kita akan menjadi insan yang tahu diri, insan yang tawadu. Betapapun titel itu ada pada diri kita, betapapun cakrawala itu demikian luas yang kita miliki, ya, betapapun kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat sebagai tokoh yang segani karena memiliki keilmuan tertentu, sebenarnya kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna alaina lal huda. Ya. Kewajiban kami untuk memberikan petunjuk itu, sehingga petunjuk itu asalnya dari Allah. Keselamatan itu datangnya dari Allah, keberkahan itu dari Allah. Kita ini hanya mendapatkannya melalui kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ungkapkan pula, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Akhirat dan dunia itu kekuasaan Allah. Yang kalau kita hubungkan dengan ayat yang sebelumnya, wa inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula, maka sebenarnya ini ayat tidak bisa dipisahkan. Ketika dunia dan akhirat ini milik Allah semata, dan ketika keselamatan darinya tidak akan mungkin muncul begitu saja, dia harus berjalan di atas tapakan-tapakan petunjuk Allah, maka
Disinilah pentingnya ilmu itu untuk dimiliki oleh setiap insan. Karena keberadaan ilmu ketika dimiliki oleh setiap manusia menjadikan dia mengetahui jalan yang halal, jalan yang menyimpang, dan jalan yang menyelamatkan. Menjadikan dia mengetahui mana perkara yang hak, mana perkara yang batil, mana perkara mungkar, mana perkara diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia hidup dengan ilmunya, dengan hidayah di dunia Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia. Allah berikan kepadanya kebahagiaan. Dan ketika dia kembali kepada Allah di akhiratnya, Allah berikan kepadanya keselamatan dan kebahagiaan yang lebih. Karena kaitan alam akhirat dengan dunia sangat erat, tergantung sejauh mana manusia itu benar-benar memanfaatkan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Fa'anzartukum naran taladhdha." Ingat, aku pun mengingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Apa maksudnya? Fa'anzartukum naran taladhdha, yaitu orang-orang yang tatkala diberi hidayah oleh Allah namun tidak memanfaatkan hidayah tersebut, tidak menjalankannya, tidak mempraktekannya, tidak menjadikannya hidayah taufik, Allah ancam mereka dengan neraka. Hidayah ini dibawa oleh Allah, oleh para rasul. Hidayah ini bisa berwujud kitab suci, dibawa oleh para rasul. Orang yang menyambutnya mendapatkan hidayah tersebut dan mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan, keselamatan, keberkahan dunia maupun akhiratnya. Sebaliknya orang-orang yang menyanyiakannya akan mendapatkan sebaliknya. Oleh sebab itu Allah mengatakan, "Fa'anzartukum naran taladhdha." Maka aku ingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Terhadap siapa neraka ini yang menyala-nyala ini? Terhadap orang-orang yang tatkala diberi hidayah mereka berlagak, ya, mereka congkak, mereka sombong, ya, sombong. Allah katakan pula, la yaslaha illa al-ashqa. Neraka ini tidak akan ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang celaka. Siapa orang-orang yang celaka? Orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang tidak mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Tidak mengikuti petunjuk Allah. Berpaling dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka bagi mereka Allah katakan, la yaslaha illa al-ashqa. Di dalam mereka memasuki, melainkan memasuki neraka yang menyala-nyala. Dan Allah katakan orang yang tidak mengikuti hidayah itu adalah orang ashqa. Orang ashqa, orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka. Fa'anzartukum naran taladhdha. Aku ingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Neraka itu kobaran apinya tidak ada bandingannya. Kata Rasulullah, narukum hadhihi min nari jahannam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian yang paling panas di dunia ini sebenarnya satu bagian daripada 70 bagian api neraka jahanam. Kata para sahabat, ya Rasulullah, innaha lakafiyat. Ya Rasulullah, bukankah api dunia itu untuk menyiksa kita sudah cukup membuat kita binasa dan tersiksa? Apa kata Rasulullah? Bal fuddilat 'alaiha bi 69 dhifan. Enggak. Justru dilipat gandakan oleh Allah
menjadi 69 kali lipat. La haula wa la quwata illa billah. Maka tidak heran bila ternyata apinya bukan menyala merah, bukan menyala putih cemerlang, benderang, menerangi, enggak. Tapi apinya adalah api yang gelap gulita. Disebutkan api neraka itu dipanaskan 1000 kali merah, 1000 tahun merah. Dipanaskan 1000 tahun lagi putih warnanya. Dipanaskan 1000 tahun lagi kemudian menjadi hitam. Maka dia bukan api yang berwarna putih cemerlang, terang, benderang, enggak. Tapi dia api yang hitam, pekat, gelap gulita. Saking dahsyatnya api neraka itu. Sampai seperti itu. Ya. Sampai seperti itu. Betapa dahsyatnya panasnya, na'udzubillahi min dzalik. Dan betapa sakitnya, deritanya, na'udzubillahi min dzalik. Tapi itulah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tentang mereka, la yaslaha illa al-ashqa. Mereka itu yang tidak mengikuti petunjuk adalah orang-orang ashqa, yang di dalam mereka di alam akhirat melainkan tempatnya adalah di neraka jahanam. Ya. Neraka jahanam. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang masukin neraka ini kecuali orang-orang yang ashqa. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang keadaan manusia di alam akhirat nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih, faminhum syaqiyyun wa sa'id." Kata Allah, ingatlah tentang hari itu, yaitu hari kiamat, hari padang mahsyar, ketika dia datang. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada orang yang sengsara dan ada pula orang-orang yang berbahagia. Kata Allah lagi, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقْسَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Adapun orang-orang yang sengsara, maka tempat mereka adalah neraka jahanam. Di sana mereka mengeluarkan nanah dan menarik nafas dengan merintih karena siksaan yang sangat kejam. Ya. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Berat. Menyedihkan. Penuh dengan kesengsaraan. Ya. Penyebabnya adalah karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Maka tidak ada orang yang memasuki neraka kecuali orang-orang yang hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Apa yang dimaksud dengan kesengsaraan? Yaitu kesengsaraan karena tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Walaupun mungkin mereka dunianya berlimpah, tapi mereka adalah orang-orang yang sengsara. Sengsara tidak ada keberkahan di dalamnya. Sengsara karena banyak kesulitan. Kita hanya melihat perkara zahirnya yang menyapa orang ini, tapi batinnya demikian sempit dan penuh dengan penderitaan. Persis
Sebagaimana Allah katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa orangnya yang berpaling dari peringatanku, maka bagi mereka itu ada kehidupan yang sempit. Sempit. Disempitkan oleh Allah. Tidak hanya itu. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Faqad kuntu basira. Ketika orang ini dikumpulkan dalam keadaan buta, dia mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta hari ini? Padahal aku dulu di dunia melihat." Allah katakan, ya, demikianlah. Tatkala datang ayat-ayat kami kepada anda, fanasitaha, anda melupakan ayat tersebut. Anda acuh tak acuh dengannya. Wa kadzalikal yawma tunsa. Maka demikian pula hari ini engkau akan menjadi sosok yang dilupakan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia orang-orang yang asyqa. Ditambahkan oleh Allah tentang orang-orang yang asyqa ini, la yaslaha illa al-asyqa. Siapakah mereka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Itu orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang berpaling. Mendustakan apa? Berpaling dari apa? Jawabannya adalah mendustakan petunjuk Allah tadi. Berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Ya. Dia tidak beriman. Dia acuh tak acuh dan bermalas-malasan. Dia tidak ada kepedulian terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka hidupnya penuh dengan kesengsaraan dan menjadi orang yang dikerdilkan oleh Allah. Terlebih di akhirat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta, dalam keadaan yang lebih menyusahkan, ya. Dan tentunya itu adalah penyesalan yang tidak ada obatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka jangan pernah sekali-kali kita menjadi diri orang ini sebagai orang yang melupakan petunjuk Allah, orang yang berpaling dari petunjuk Allah, orang yang sombong dari petunjuk Allah. Sombong! Jelas ayatnya, jelas hadisnya, sombong, ditolak. Hati-hati. Sementara di sana ada orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sayujannabuhal atqa. Dan orang-orang yang bertakwa akan kami jauhkan dari neraka tersebut. Siapa mereka orang yang bertakwa ini? Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada ketundukan kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Orang ini kata Allah, wa sayujannabul atqa. Kami akan jauhkan orang-orang yang bertakwa itu dari neraka yang mengancam. Apa pekerjaan mereka orang yang bertakwa itu dalam sehari-harinya? Allah katakan, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Itu mereka membersihkan jiwanya, mereka mendermakan hartanya dan mensucikan jiwanya dari penyakit harta tersebut dan kerusakannya. Apa yang didapatkannya berupa harta tidak kemudian menjadikan dia bakhil, tidak kemudian menjadikan dia sebagai orang yang royal, tidak. Tetapi dia menjalankannya sesuai dengan haknya. Ada hak yang dia makan, ada hak yang dikeluarkannya makan. Ada hak orang lain yang kemudian dia berikan kepada mereka, disedekahkannya. Sehingga dia menjadi orang-orang yang adil di dalam menjalankan hartanya.
Ada bagian yang dimakan, ada bagian yang disedekahkan. Dia tidak menjadi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam masalah tersebut. Karena perkara berlebih-lebihan itu adalah perkara-perkara yang merusak. Iyyakum wal huru fa inna ma ahlaka man kana qablakum al huru. Hati-hati kalian dengan perbuatan berlebih-lebihan. Karena yang membuat orang-orang sebelum kalian itu celaka adalah akibat perbuatan berlebih-lebihan. Wa sayujannabuhul atqa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan kami jauhkan dari neraka tersebut, kata Allah. Siapa terjang mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yaitu dia memberikan hartanya di jalan Allah. Dia berusaha mensucikan dirinya. Dan ketika dia memberikan harta di jalan Allah, Allah katakan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia memberikan hartanya itu kepada orang lain, tidak mengharapkan balasan budi. Tidak mengharapkan balasan-balasan dari pihaknya. Tidak. Dia ikhlas karena Allah, diterima alhamdulillah, dibalas atau tidak urusan kepada Allah Ta'ala. Ya. Dia memberikan sebagian besar hartanya karena Allah. Ayat ini disebut oleh para ulama muncul karena peristiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika membeli Bilal. Dibeli dengan harga 9 uqayyah. Mahal. 9 kantung uang emas. Itu sangat mahal. Ya. Sangat mahal. Sehingga Bilal pun dimerdekakan olehnya. Setelah dilepaskan oleh tuannya karena dibeli, Bilal pun dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memberitakan berjamaah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, sampai masukkan aku kepada sahammu, biarkan aku juga ikut menanggungnya. Katanya Abu Bakar Siddiq, aku telah membelinya Rasulullah SAW. Sudah, aku sudah kadung membelinya dan aku nggak butuh bantuan. Artinya sudah cukup, biarlah itu uang saya. Ya. Abu Bakar Siddiq yang beli itu memerdekakan Bilal, tidak mendapatkan 1% pun keuntungan. Dia melihat Bilal kasihan disiksa demikian luar biasa. Saudaranya sama seiman. Akhirnya dia membebaskannya, dia membelinya dan kemudian membebaskannya jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang dimintanya. Makanya Allah katakan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia berbuat seperti itu, tidak ada satu orang pun yang diharapkan bisa membalas perbuatannya. Ya. Illa batigha'a wajhi rabbil a'la. Dia berbuat seperti itu hanya karena ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, dan nanti dia akan mendapatkan balasan dari Allah karena Allah ridha dengan apa yang dilakukannya. Subhanallah. Para jemaah, berapa banyak orang-orang di zaman sekarang ketika mereka akan mendermakan hartanya, hitung-hitungan apa keuntungan saya. Apa yang bisa saya dapatkan dari saya andil seperti ini? Ya. Apa? Timbal baliknya apa? Apa keuntungan yang banyak bagi saya? Sisi materi yang kita kejar, padahal sisi akhiratnya, ukhrawinya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Ya. Bukankah apa yang kita baca ini merupakan cuplikan dari kisah Abu Bakar Siddiq yang kemudian dimuliakan oleh Allah melalui surat ini. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Pengabadian kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran menunjukkan ketulusan jiwa yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan keimanan yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah penguasa dunia dan akhirat. Tidak ada yang kedua. Maka ketika Allah SWT memberikan balasan, balasan itu setimpal.
Makanya Allah mengatakan wala saufa yarda. Nanti dia akan ridha kepada Allah karena balasan yang telah dilakukan, karena balasan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Mendermakan harta jalan Allah dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Dia akan senang dari semuanya. Makanya kata Rasulullah SAW, di antara 10 penghuni surga adalah pertama Rasulullah menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq di kalangan para sahabatnya. Maka Abu Bakar Siddiq adalah manusia yang paling mulia setelah Rasulullah Muhammad SAW dan setelah para nabi yang lainnya. Manusia yang kedua, yang selanjutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bagaimana mungkin dia tidak ridha kepada Allah atas balasannya? Bukankah Allah SWT mengatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang mendermakan harta di jalan Allah, Allah akan berikan pahala kepada harta tersebut 10 kali lipat dari apa yang dibelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak hanya itu. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pembelanjaan tersebut seperti sebuah biji yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 tangkai, yang tiap tangkai memunculkan 100 biji, maka dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Ya, 700 kali lipat. Apa yang dikeluarkan oleh Siddiq dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah masih terus akan melipat gandakan pahalanya bagi orang-orang, untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Semakin dia ikhlas, semakin dia bersungguh-sungguh, Allah mengetahui bagaimana cara membalas perbuatan hambanya. Ya. Di antara manusia ada orang-orang yang punya sifat seperti ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Insan ayat ke-8, ke-10, ke-9, ke-10, ke-11 menyebutkan tentang keistimewaan yang mereka dapatkan. Kata Allah, wa yut'imuna ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka punya kegemaran, kesenangan memberikan makan kepada anak yatim, orang miskin, orang-orang tertawan, ya, diberi oleh mereka dari harta mereka. Diberi makanan, apa yang dibutuhkan diberikan. Dan ketika mereka memberi, tidak butuh balasan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami buat seperti ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah. La nuridu minkum jasaan wala syukura. Kami enggak butuh kepada dari Anda balas budi atau ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ya. Sesungguhnya kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang deritanya sungguh luar biasa. Apa kata Allah? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Allah lindungi mereka dari itu, ya, dan Allah berikan kepada mereka kecemerlangan wajah dan kemudian cahaya yang demikian luar biasa sebagai sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak pelajaran yang kita ambil dari ayat-ayat terakhir ini. Ya. Pelajaran paling utama adalah kebahagiaan, keselamatan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Diselamatkan oleh Allah dari ancaman neraka yang berkobar-kobar. Serta kebahagiaan, keberkahan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka dunia maupun akhiratnya. Karena dunia maupun akhirat miliknya Allah. Ya. Yang mana balasan dari Allah untuk mereka ketika mereka berjalan dari petunjuk Allah, menjalankan petunjuk tersebut. Bahkan wujud yang paling nyata adalah mendermakan hartanya di jalan Allah. Balasan itu
akan menjadikan mereka benar-benar ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, pemberian yang dikeluarkan dibalas oleh Allah ibarat satu biji yang ditanam oleh orang tersebut. Dari biji itu menumbuhkan tujuh tangkai, masing-masing tangkai memberikan 100 biji, artinya dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Adakah di dunia ini kebaikan dibalas 700 kali lipat oleh selain Allah? Tidak ada. Karena mereka semuanya miskin. Hanya Allah yang maha kaya. Tidak hanya itu, Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih terus akan melipat gandakan pahalanya kepada orang yang Allah kehendaki. Dan itu adalah surga Allah. Dan Allah katakan wala saufa yarda. Besok mereka pasti akan senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa balasan atas perbuatan mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semua kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini. Dengan kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dengan kita menjalani petunjuk tersebut dalam kehidupan kita seluruhnya, dan mendermakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa kikir, pelit ataupun bakhil, tanpa boros dalam menjalankannya, tetapi betul-betul adil menjalankannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, keselamatan dalam kehidupan kita, dunia maupun akhirat kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.